Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di live saya, Bambang Wiyatno, akan memberikan materi marketing langit yang sangat luar biasa. Sebentar lagi, 2 menit lagi ya. Special perform Yuda Maulana featuring JE Production Remix. Special perform Yuda Maulana featuring JE Production Remix. Oke, saudaraku, ada salah satu rondang yang sudah langsung saja ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan sholawat Jibril ya. Mudah-mudahan di siang hari ini ya bisa bersolawat Nabi, mudah-mudahan kita ditambah ya pahalanya di bulan puasa ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bambang Wiyatno ya, alamat saya Beji Pasuruan ya.
Di sini saya sebenarnya mau sharing saja, memanfaatkan akun TikTok, ya, memanfaatkan waktu luang saya di siang hari, ya, daripada saya tidak ngapa-ngapain, ya, tertidur. Mending kita di sini sharing, ya, sharing tentang marketing langit. Ya, kenapa saya mengangkat tema seperti itu? Ya karena saya melihat, ya, tahun-tahun ini saudara-saudara kita lagi ada banyak yang kesulitan, ya. Lagi banyak kesulitan akibat krisis ekonomi. Ya, tetapi krisis ekonomi ini tidak semua orang kena dampak, ya. Ada beberapa orang yang tidak terkena dampak, ya, termasuk saya, ya. Alhamdulillah krisis, ya, usaha tetap lancar. Nah, di sini saya mau sharing, mau berbagi, ya. Ya, mohon maaf saya belum bisa menjawab di komentar, ya. Saya di sini hanya bisa sharing-sharing dulu, Pak. Belum bisa menjawab. Saya Kedung Ringin, ya, sebelah Kedung Ringin, Pak. Jadi permasalahan saat ini, ya, mudah-mudahan, ya, setelah saya memberikan berbagai sharing materi, mudah-mudahan yang punya banyak utang, ya, segera lunas, ya. Sekarang saat ini, ya, teman-teman ada yang chat, ada WA minta bantuan, ya, kalau saya bisa mampu akan saya bantu, ya, tapi dengan track record, ya. Kalau nggak pernah jumpa ujung-ujungnya hutang, wah ini kan, gitu kan. Nah, itu tidak sopan, nah, itu kan. Tadi, ya, saya doakan mudah-mudahan saudara-saudara yang punya banyak hutang, ya, setelah melihat materi dari saya bisa mendapatkan sebuah solusi. Nah, yang kedua, ya, mungkin kalau mempunyai banyak hutang mengakibatkan kalau keluarga itu hidupnya kurang harmonis, ya, hidupnya tidak harmonis, keluarganya berakibat tidak harmonis. Nah, ini kalau kelamaan tidak harmonis akan mengakibatkan bercerai, ya. Auzubillahi min dzalik, jangan sampai kita berpisah, ya, gara-gara ekonomi, ya. Kita mencoba mencari solusi apa permasalahan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan setelah materi ini bisa mendapatkan jawabannya. Jangan sampai mampir terus keluar, ya. Alangkah baiknya menyimak materi sampai selesai. Nah, saya ucapkan selamat datang di live saya, ya. Mungkin bisa sebutkan absen kotanya masing-masing di sini dari mana saja yang sudah hadir, biar saling silaturahmi, ya. Baik, ya. Jadi untuk permasalahan saat ini memang permasalahan global, ya, permasalahan global. Tetapi permasalahan global ini akan selalu ada, ya, 5 tahunan, 6 tahunan itu akan selalu ada. Nah, yang terpenting, ya, Bapak Ibu ini harus membekali kalau seandainya terjadi suatu krisis, kita tidak panik dan kita tetap tenang karena kita sudah menyiapkan, ya. Kira-kira apa yang disiapkan, kan seperti itu, kan. Biasanya kalau seorang petani itu kalau menyiapkan itu adalah padi atau beras, ya. Kalau terjadi bencana alam itu
ada petani yang menyisihkan berasnya nggak dijual. Nah, andai kata kalau terjadi bencana, dia aman ya, stok berasnya cukup. Nah, bagaimana kalau di dalam keluarga, apa yang harus disiapkan? Tentunya adalah kalau kita hidup butuh uang. Nah, jadi yang disiapkan adalah tabungan. Ya, jangan sampai teman-teman habiskan tabungannya itu semuanya ya, jangan sampai dihabiskan semuanya. Sisihkan kalau terjadi seperti ini lagi ya, karena krisis itu akan selalu terjadi ya, krisis itu akan selalu terjadi setiap 5 tahun sekali. Nah, karena apa yang mempengaruhi krisis itu adalah, kalau global itu adalah BBM ya, BBM atau minyak. Nah, andai kata kalau BBM naik, semua kebutuhan akan naik. Nah, kenaikan ini ya tidak diimbangi dengan pendapatan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yaitu minus. Ya, keuangan kita minus, akhirnya apa terjadi? Kepanikan, kita tidak siap. Nah, maka dari itu teman-teman harus menyiapkan dana cadangan ini ya, supaya apa? Kalau kita terjadi krisis itu tidak akan panik. Nah, dan andai kata teman-teman saat ini terdampak krisis, ya mudah-mudahan materi ini bisa memberikan solusi, ya memberikan solusi bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkahnya untuk menghadapi krisis ini. Nah, kan seperti itu. Karena saya pun sendiri itu pernah merasakan apa itu yang namanya krisis ya, krisis ekonomi ini pernah merasakan. Tetapi pada saat apa? Pada saat saya itu masih sekolah ya. Tetapi kalau saya sudah menikah, alhamdulillah ya, rezeki saya lancar, tidak ada masalah atau trouble dengan ekonomi saya pada saat saya sudah menikah. Rezekinya berlipat-lipat, alhamdulillah. Tetapi saya pernah merasakan betul itu pada saat saya masih sekolah ya. Memang orang tua saya itu seorang supir ya, supir angkutan. Orang tua saya, bapak saya ya supir angkutan. Dan saya masih ingat betul pada waktu saya mau membayar apa itu sekolah ya, pendaftaran sekolah masuk ke SMA, orang tua saya kesulitan mendapatkan uang, itu baru SMA. Dan saya ya masih ingat betul itu ya, orang tua saya panik ya, rame berantem. Saya nggak bisa apa-apa, saya masih SMP waktu itu ya. Jadi saya takut, dan saya pun sama ibu ya, pada saat bapak keluar mencari uang, saya pun disuruh ibu ke rumahnya nenek ya, disuruh ibu di rumah nenek itu. Nenek saya itu nggak dekat ya jaraknya ya, itu Pasuruan ke Blitar itu menempuh waktu 5 jam. Saya naik angkutan, dikasih alamat. Ya nggak tahu, saya langsung berani nanti naik bus, turun di sini, nanti naik angkutan, turun di sini. Ya saya akhirnya nekat, berani saja, disuruh ibu seperti itu, dikasih ongkos, terus ke rumahnya nenek saya. Nah, alhamdulillah sampai, dan saya ceritakan kepada nenek saya bahwa saya membutuhkan uang untuk membayar pendaftaran sekolah. Nah, disitulah pada tadi saya merasakan betapa gimana kalau seorang keluarga itu kalau tidak punya uang. Nah, di situ ya saya nggak bisa membayangkan ya. Luar biasa, situ sangat kesulitan, sangat panik ya orang tua. Nah,
saya juga nggak tahu apakah pada saat itu terjadi krisis atau tidak. Saya nggak tahu waktu kecil itu ya. Tetapi yang saya ingat, keluarga saya lagi krisis keuangan. Nah, dan saya dapat uangnya, saya pulang. Ya, bapak saya juga akhirnya juga pulang dapat uang juga, dari nggak tahu dari mana. Ya itulah ya, kisah saya kalau bisa merasakan ya betapa sangat paniknya kalau kita kekurangan dalam hidup ini adalah kekurangan uang ya. Tetapi teman-teman ya, mudah-mudahan jangan terlalu panik. Insya Allah semua ada solusinya ya, semua ada solusinya. Makanya saya ceritakan, saya pernah merasakan. Tapi kalau setelah saya menikah, alhamdulillah rezeki saya diperlancar ya, diperlancar sampai saat ini alhamdulillah. Meskipun ya akan saya tunjukkan ya di sini ya. Nah, oke, di sini alhamdulillah saya sekarang mungkin sudah umur 37 ya. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan semuanya. Nah, ini saya ya saat ini ya. Jadi saat ini saya menjadi pembicara seminar-seminar yang diundang oleh perusahaan ya. Dan saat ini sudah ada online, mungkin saya akan sering melakukan seminar di online ya. Kalau Bapak Ibu mau ingin belajar secara gratis ya, saya nggak memungut biaya, secara gratis bisa masuk ke klik bio saya, silakan. Saya ingin berbagi ya, ingin sharing kepada teman-teman semua. Saya sangat prihatin ya, untuk kondisi saat ini saya sangat prihatin dan ingin membantu. Nah, inilah ya yang terpenting, bahwa inilah ya, semua orang itu pasti bisa berubah ya. Semua orang itu pasti akan terjadi perubahan. Ya, yang saya ceritakan ini, meskipun saya dulu sekolah saya itu ekonomi saya itu sangat di bawah sekali ya. Saya dari keluarga menengah ke bawah, bahkan sampai tadi saya cerita membayar sekolah aja kesulitan. Dan sekarang alhamdulillah perubahan demi perubahan bisa terjadi ya. Ekonomi yang dulu di bawah sekarang bisa naik hingga menengah, hingga ke atas. Jadi di situ. Jadi teman-teman di sini jangan sampai minder ya, jangan sampai pasrah dengan keadaan. Ya, saya adalah anak orang miskin ya, saya pasrah aja lah. Jangan seperti itu ya. Meskipun Anda anak orang miskin ya, tetapi kalau nanti Anda meninggal Anda tetap miskin, berarti yang salah itu Anda sendiri ya. Meskipun Anda lahir dari keluarga miskin, tapi yakinlah Anda nanti meninggal menjadi seorang yang kaya ya, yang kaya untuk Anda sendiri dan bisa untuk orang lain, membantu orang lain. Nah, itu harus Anda punya prinsip seperti itu. Jadi takdir memang tidak bisa dirubah ya, tapi nasib itu bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah. Inilah ya, bahwa perubahan itu pasti ada. Nah, tergantung Bapak Ibu semuanya mau berubah atau tidak. Ya, seperti yang saya alami saat ini ya. Awal-awal dulu ya, saya
masih sekolah dulu, saya anaknya orang miskin ya. Berapa sih gaji seorang supir angkutan? Ya kadang dapat, kadang tidak. Ya makan pas-pasan. Kalau mungkin ada foto-foto dulu ya, mungkin bisa saya tampilkan karena kalau dulu itu tahun 2004 2005 ya, itu masih kamera, saya masih ingat SMA itu teman-teman saya bawa HP itu masih 1-2 ya, itu rasanya di hati itu kayak kepingin gitu, meskipun kalau dicepret itu buram ya. Saya nggak bisa menampilkan masa lalu saya karena saya nggak ada foto-foto. Mungkin kalau ada foto ijazah ya ada, tapi ya mungkin teman-teman bisa meresapi lah apa yang bisa saya ceritakan. Nah, tapi kalau foto yang masa kini saya punya banyak, jadi bisa saya tampilkan ya di sini ya. Nah, kenapa saya bisa seperti ini ya, nanti teman-teman harus bisa mengikuti saya ya, step by step ya, proses ya, tidak bisa langsung. Karena saya seperti ini mulai lulus SMA itu 2005 ya, saat ini sudah 2024 ya, hampir lulus sekolah itu sudah hampir 20 tahun ya. Ya sudah hampir 20 tahun, makanya itu yang namanya butuh proses. Nah, tetapi sepantaran saya, seumuran saya ya, teman-teman sekolah saya lah masih jauh ya, masih jauh, atau bahkan ekonominya masih tetap ya, kehidupannya masih gelisah, tidak tenang. Bahkan ada ya, ini teman dekat saya ya, ada teman dekat saya itu ada teman dekat saya itu sesama apa ya, teman desa dulu juga. Orang tua saya itu bekerja ya, karena teman saya ini juga punya angkutan ya. Bapak saya bekerja di situ ya, setoran. Saya pun bekerja di situ ya, saya pun bekerja di situ untuk membantu orang tua saya narik angkot ya. Nah, tetapi ya, apa yang terjadi pada saat ini, kita lihat perubahannya ya. Nah, itu sebagai contoh saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Dan teman saya ini ya, yang dulunya ekonominya menengah ke atas ya, mobilnya banyak ya gitu kan. Bahkan dia kalau punya sepeda itu wah, paling bagus dulu. Saya hanya bisa ya apa itu, kepingin ya ngelus dada kayak ngelak ide, kepingin itu, tapi saya nggak bisa sampai ya. Saya hanya bisa pasrah dan menerima pada saat kondisi saat itu. Tetapi pada saat ini ya, kondisinya terbalik ya, terbalik 190 derajat, 180 derajat terbalik ya. Ya, sejak orang tuanya meninggal ya, harta yang diwariskan habis ya, harta yang diwariskan habis ya. Saya nggak tahu apa penyebab kesalahannya, kenapa uang begitu banyak cepat habis, dan keluarga ya, mereka berpisah dengan pasangannya. Nah, itu sebagai contoh, inilah sebagai contoh teman-teman pada saat ini mungkin kondisinya di bawah ya, suatu saat pasti akan naik ke atas ya. Tetapi kalau teman masih di bawah terus, nggak pernah naik ke atas, pasti ada kesalahan. Atau bahkan kondisi teman-teman itu dulu di atas ya, sekarang jadi turun. Yuk kita introspeksi diri, kita cari penyebabnya apa. Jadi mudah-mudahan nanti di sini ya, sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Perubahan akan terjadi. Nah, yang terpenting di sini adalah, yang saya tekankan adalah
perubahan itu pasti ada bagi yang mau berubah. Bagi yang nggak mau berubah, ya itu pilihannya masing-masing ya. Nah, di sini saya akan saya kasih slide saya lagi ya. Nah, ini aset saat ini yang saya miliki ya. Saya sekali lagi ya, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, bukan ya. Di sini saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Saya di sini hanya kepingin Bapak Ibu tahu ya, kalau Bapak ingin ya ekonominya naik ke atas, itu bisa terjadi. Kuncinya di situ. Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semuanya bahwa perubahan itu pasti akan terjadi, asalkan Bapak Ibunya mau berubah. Nah, inilah yang saya miliki ya. Saya ya menjalankan sebuah usaha atau bisnis tidak sampai 10 tahun ya. Saya mengenal bisnis ini tidak sampai 10 tahun. Perubahannya sangat luar biasa ya. Pada saat corona awal-awal ya, corona pertama, saya bisa membangun sebuah toko ya, sebuah toko gandeng 2 yang seperti yang ada di contoh itu. Dan mobil itu saya sudah beli sebelum corona ya. Setelah mobil saya beli, yang kedua saya membangun toko. Nah, inilah perubahan ekonomi yang saya alami ya. Jadi yang dulunya awalnya anak supir, tetapi yakinlah Bapak Ibu semuanya, masa depan ya tidak akan jadi seorang anak supir terus ya. Yakinlah bahwa masa depan akan cerah dan kehidupan Bapak Ibu semuanya bisa naik. Nah, seperti itu. Nah, saya bisa akhirnya ya, memang rasanya luar biasa ya. Ya masih muda, bisa ya punya banyak waktu, punya banyak penghasilan, bisa menikmati gitu kan, bisa menikmati yang sangat luar biasanya. Nah, ini berkat bimbingan, ini berkat support guru saya ya. Saya seperti ini berkat adanya guru ya, guru mentor saya yang sangat luar biasa. Ada Pak Didi, nah, ada Pak Agus Wit, ada Pak Ali. Ya, nanti kalau mau kenal dengan guru-guru saya bisa saya kenalkan. Ya, karena guru saya ini meyakinkan saya bahwa nasib itu bisa dirubah. Memang takdir nggak bisa dirubah. Saya ditakdirkan. Nah, itu ada foto orang tua saya, ada foto ibu saya itu. Ya, itu ibu saya itu ya kena gejala stroke itu, tapi saya ajak jalan-jalan, dia mau biar refreshing ya. Nah, masih stroke ringan. Nah, disinilah saya bisa memberitahu bahwa ibu semua itu kalau memiliki bebas keuangan, mempunyai bebas waktu, memang sangat enak ya. Tetapi jangan hanya enaknya saja ya yang Anda lihatlah juga prosesnya. Nah, nanti akan saya kasih tahu step by step caranya ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai skip atau jangan sampai meninggalkan live ini ya, daripada nanti menyesal tidak tahu ilmunya. Coba disimak. Nah, itulah ya. Nah, ini ada slide lagi ya. Saya alhamdulillah bisa berlibur ya ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Nah, alhamdulillah enak rasanya kalau punya banyak waktu, punya banyak uang, bisa jalan-jalan. Nah, ini Idul Adha kemarin
alhamdulillah bisa berkurban sapi ya, bisa berkurban sapi, mudah-mudahan tahun ini bisa berkurban lagi ya. Ya kembali lagi saya tidak pamer ya, saya hanya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semuanya, penyemangat lah, maksudnya penyemangat bahwa yang lain bisa, saya juga bisa ya, karena saya pun juga seperti ini, juga termotivasi dari orang lain ya. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Nah, jadi lihatlah dari sudut pandang positif ya, jangan melihat dari sudut pandang negatif. Mungkin ya pada saat ini yang live ya, mungkin ada yang melihat dari sudut yang negatif, wah orang ini pamer ya, pamer rumah, pamer mobil. Ya itu terserah Bapak Ibu semua mau mengatakan seperti apa. Yang terpenting saya di sini mengatakan untuk memotivasi Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Ibu semua juga bisa seperti ini ya, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa bersedekah, bisa kurban. Nah itu Bapak Ibu bisa gitu kan. Nah tapi bagaimana caranya supaya bisa? Nah nanti jangan sampai meninggalkan materi ini ya, atau nanti kalau Anda lebih khusus lagi bisa gabung ke grup ya, grup WA, bisa klik bio saya, nanti bisa masuk grup. Nah seperti itu. Nah ini alhamdulillah saya juga bisa mengumrohkan kedua orang tua saya. Nah ini berkat ya komunitas yang sangat luar biasa yang saat ini saya ikuti ya. Ya dia mengajarkan apa ya? Dia mengajarkan tidak hanya mengajarkan cari uang, tetapi juga mengajarkan gimana bekal juga di akhirat. Nah, ini komunitas inilah yang sangat luar biasa mengajarkan saya. Nah, kembali lagi saya awalnya hanya lulusan SMA, Bapak Ibu, tidak keluarga yang berpendidikan, tidak sekolah yang berpendidikan, tetapi berkat menemukan komunitas yang cukup bagus, cukup baik, perubahan yang terjadi. Ya, jadi kalau saya mengatakan status orang tua tidak berpengaruh di sini ya. Apakah ekonomi orang tua Anda kaya atau miskin itu tidak berpengaruh. Ataukah Anda seorang lulusan sarjana atau kuliah itu tidak berpengaruh. Kuncinya ada di tangan Bapak Ibunya masing-masing, mau berubah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit ya gambaran ya, foto saat ini ya, foto terkini. Saya nggak punya foto masa lalu. Yang terpenting Bapak di sini paham ya bahwa perubahan ya, bahwa keajaiban itu pasti terjadi Bapak Ibu. Yakinlah ya, keajaiban itu pasti terjadi. Ya, saya merasakan betul sekali ya apa keajaiban yang apa ya, keajaiban yang saya rasakan terakhir ini ya, yaitu keajaiban seorang anak Bapak Ibu, keajaiban seorang anak ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan keajaiban apa itu ya, mereka karena setiap orang akan merasakan keajaiban kalau dikasih ya, keajaiban. Nah, tapi saya ya pada saat menikah itu lancar ya. Pada saat saya tadi kan ngomong, ekonomi saya pada saat menikah itu sangat lancar sekali ya. Sangat drastis sekali. Tetapi ada yang kurang enak, ada yang kurang pas. Kayak masakan itu kurang ada sambalnya, yaitu anak ya. Ya,
saya jadinya cerita ya, karena ini materinya keajaiban ya, itu saya bercerita di sini. Itulah adanya keajaiban yang saya rasakan, bahwa saya menanti seorang anak itu 11 tahun Bapak Ibu, 11 tahun. Kalau saya jadi saya nggak bisa presentasi ini ya. Wow, harus kuat, saya harus kuat. Bismillah. Jadi 11 tahun itu apa ya, bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang ya. Tekanannya itu ada di dalam hati ya, tekanannya itu ada di mental, terutama istri saya yang selalu panik, selalu gelisah, saya yang selalu menguatkan. Dan intinya saya sangat bersyukur, saya sangat senang sekali berada di komunitas ini yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa kuat ya, sehingga saya bisa sabar dalam 11 tahun ini. Akhirnya dikasih ya. Kalau nggak ada komunitas ini, kalau nggak ada pendidikan yang ada di bisnis ini, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena begitu kuat, begitu dahsyatnya cobaan ya, begitu dahsyatnya godaan. Saya nggak bisa menceritakan satu persatu ya, nanti jadi panjang. Yang penting keajaiban itu memang ada, teman-teman. Saya merasa sudah pasrah sebenarnya, saya sudah pasrah, bahkan pernah putus asa. Tetapi alhamdulillah dikuatkan dalam hati keyakinan bahwa saya bisa berhasil, saya bisa mendapatkan, saya pasti bisa. Saya tidak pernah putus asa, berikhtiar ya, jalur bumi, jalur langit. Saya nggak pernah berhenti. Bahkan ada yang menyuruh aneh-aneh saya lakukan gitu kan. Aduh, saya sampai bingungnya ya, disuruh aneh-aneh ya, ada ilmu yang aneh saya lakukan demi mendapatkan itu. Saking kepinginnya itu kan, saking kepinginnya. Mungkin ya itu pengalaman saya ya. Oke, itu sudah. Mungkin saya nggak bisa berbicara banyak, nanti saya nggak kuat menyampaikan materi ini. Yang terpenting Bapak Ibu di awal ini bisa memahami inti dari materi ini ya. Jadi inti dari materi ini adalah bahwa ibu saat ini mungkin terjadi masalah ya. Masalah paling besar saat ini adalah masalah ekonomi, punya banyak utang, minus. Insya Allah ada solusinya, insya Allah ada jalan keluarnya. Seperti saya ya, keajaiban itu ada. Nah, nggak bisa dipikir secara logika tapi keajaiban itu ada. Yakinlah Bapak Ibu ya, perubahan itu akan terjadi cepat atau lambat. Dan alhamdulillah ya, kalau saya merasakan saat ini ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih semua yang saya inginkan ya, semua yang saya inginkan. Tinggal saya ingin membagikan caranya, tinggal membagikan ilmunya, sharingnya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Harta anak sudah, tinggal saya, cita-cita saya saat ini ingin membantu Bapak Ibu semuanya untuk keluar dari masalah kehidupan ini. Nah, karena masalah itu akan selalu ada. Saya yakin saya ke depan pasti akan selalu diuji, karena hidup adalah ujian. Sampai kapan ujian ini akan berhenti? Sampai saat
sampai kita meninggal. Tetapi yang membedakan adalah ilmunya, Bapak Ibu. Beda sekali dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Nah, ilmu itu ada di pikiran dan di dalam hati. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, mereka akan mempraktekkan sebuah ilmu itu. Ilmu itu nggak cukup hanya di dalam sekolah, tapi ibu bisa dapatkan ilmu di dalam luaran sekolah, banyak sekali. Nah, jadi yang membedakan orang yang punya ilmu sama tidak, itu nanti larinya kemana. Nah, jadi pada saat orang akan diuji masalah, itu pilihannya hanya dua. Lari ke positif, atau apakah lari ke negatif. Ya kan? Kalau saya dulu, alhamdulillah, ekonomi untuk membayar uang sekolah saya akhirnya mencari pinjaman ke nenek, ke saudara. Alhamdulillah dikasih ya. Alhamdulillah dikasih. Nah, tetapi kalau orang yang tidak punya ilmu, pasti mereka akan larinya ke negatif. Ya, apakah bisa mencuri, ya, apakah bisa jualan barang terlarang, ya. Jualan barang terlarang ini ya saya sangat prihatin, ya. Teman-teman saya terjebak di situ. Nah, inilah membedakan ilmu, Bapak Ibu. Membedakan ilmu dan keimanan. Nah, disinilah yang membedakan. Maka dari itu, di sini saya akan pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang rezeki. Kembali lagi tentang rezeki, ya. Banyak orang yang sudah berusaha kerja keras, ya kan, tapi belum kaya. Ya, kata orang kalau Anda bekerja keras, kalau Anda mau punya uang harus bekerja keras. Buktinya banyak orang yang bekerja keras, ya, pagi sampai malam, ya. Mana ekonominya? Biasa-biasa aja. Bahkan sampai berkeringat, ya, sampai berdarah-darah. Mana ekonominya? Atau orang yang mengatakan kalau ingin kaya harus sekolahnya tinggi. Sekolahnya tinggi kemana? Tinggi langit, ya, saya nggak tahu, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan saya hanya seorang SMA. Di sini ya, saya bisa tekankan bahwa kalau Anda bahwa rezeki itu sesuai dengan takarannya, ya, takarannya atau wadahnya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau wadahnya Ibu, apa wadah itu, ya? Bahasa Jawa wadah, bahasa Indonesianya apa, ya? Mungkin gelas gitu, ya. Gelas, Ibu punya gelas, ya, dikasih air, ya. Dikasih air, nah, sampai tumpah-tumpah. Akhirnya rezekinya hanya sebatas segelas. Tapi kalau Ibu punya wadah atau tempat itu seperti ember atau timba, ya, diisi air sampai berapapun, akhirnya kan wadahnya bisa besar. Nah, Bapak Ibu, jadi yang membedakan di sini adalah wadahnya, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah bekerja keras, banting tulang, ya. Tetapi kalau wadahnya kecil, ya rezekinya kecil. Tetapi kalau wadahnya besar, insya Allah yang Ibu dapatkan juga akan besar, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya membesarkan wadah ini, Bapak Ibu? Jadi gimana caranya membesarkan wadah ini? Inilah kunci, ya. Inilah kuncinya. Ya, ini sesi pertama saya akan membahas tentang takaran atau wadahnya
rezeki Bapak Ibu kecil atau besar. Kalau kecil yuk diperbesar. Bagaimana cara memperbesar wadah ini? Seperti yang saya lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, yang pertama Bapak Ibu lakukan untuk memperbesar wadah, yaitu ilmunya sangat sederhana ya. Ilmunya sangat sederhana. Bahkan banyak orang yang mencempelekan ilmu ini. Ya. Nah, jadi apa ya? Yang pertama ya bisa dicatat, karena untuk cara yang pertama yaitu adalah Bapak Ibu harus hijrah. Apa hijrah itu ya? Pindah. Ya, Ibu harus pindah. Pindah apa Pak? Bukan pindah kerja ya. Yang utama adalah pindah pergaulan. Coba Ibu cek ya, teman-teman Ibu ya. Coba cek teman-teman Ibu ya. Di sini ya, saya tunjukkan gambar. Coba cek ya teman-teman Ibu di situ. Nah, inilah plafon ya, tingkatan atau wadah. Ya. Plafon rezeki kita rata-rata plafon rezeki 6 orang di sekitar kita. Inilah pergaulan Bapak. Kalau ibu-ibu bergaul, ya saya tidak melarang ya. Saya tidak melarang dengan bergaul dengan orang-orang seperti ini. Ya, tetapi kalau ibu bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya otomatis rezeki ibu sama ya, mendekati, hampir sama. Nah, jadi karyawan ya ibaratnya ya sudahlah, saya tak kumpul sama orang-orang karyawan. Ya akhirnya ya hanya di situ-situ saja. Ya penghasilan 4 juta ya berkumpul dengan orang 4 juta, 2,5 juta, 3 juta, 1 juta. Ya otomatis penghasilan ibu wadahnya ya segitu. Karena orang-orang di situ ya pikirannya, cara pandangnya ya tidak bisa meningkat. Nah, kalau ibu kepingin pindah ya bergaulah dengan orang-orang yang di atas ibu penghasilannya. Nggak apa-apa, jangan minder, jangan malu ya, jangan dijauhi, apalagi dibenci. Nah, jangan sampai Anda benci dengan orang kaya. Saya sangat benci dengan orang, ya sudah, Anda akan jauh dari kata kaya. Anda tetap menjadi orang miskin atau di bawah. Lebih baik bergaul dengan mereka. Nah, ikuti mereka. Kemana mereka ya? Pergaulannya, komunitasnya. Cari komunitas-komunitas yang positif, yang plafonnya di atas Anda. Ya seperti saya ini. Dulu saya awalnya seorang karyawan, ya, seorang karyawan, ya, pindah komunitas. Meskipun saya seorang karyawan dulu pegawai bank, saya juga belajar ya di sebuah komunitas, sehingga saya yang pertama pikirannya berubah, cara pandangnya berubah. Oh ternyata cari uang itu tidak hanya di pabrik, cari uang itu berbagai macam cara. Oh harus seperti ini, gimana cara meningkatkan penghasilan. Nah akhirnya berubah. Kalau saya bekerja, saya hanya dapat seperti ini. Tetapi kalau saya sambil bisnis, saya dapat berkali-kali lipat. Nah disitulah saya belajar proses ya. Itulah yang terjadi
pada saya nggak bisa menceritakan. Nah, maka dari itu ibu harus pindah ya. Jadi kalau di sini ada ibu rumah tangga, ya jangan hanya fokus di situ. Kalau ibu mau memperbaiki ekonomi keluarga, cobalah gabung sebuah komunitas ya, belajar di situ. Memang tidak serta-merta langsung berubah ya, tetapi ada perubahan dari tahun ke tahun, ada perubahan. Jangan sampai tua, sampai meninggal Anda masih susah ya. Jadi kalau Anda dari lahir miskin, mati miskin, yang salah Anda. Nah, mumpung belum terjadi ya, lakukan seperti itu kalau ibunya mau berubah. Nah, jadi ibu harus pindah ya, pindah pergaulan, pindah komunitas. Karena apa? Cepat akan rasanya akan cepat sekali. Karena kenapa? Contoh, saya kalau berkumpul dengan orang-orang yang ekonominya naik, pemikirannya beda. Contoh, saya bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah ya, di musola, ikuti taujiah, keimanan bertambah. Nah, jadi yang pertama adalah ibu harus pindah pergaulan. Yang kedua di sini, nah, ibu otomatis kalau ibu pindah, otomatis yang nomor 2 ini akan terjadi. Apa itu? Pola pikir Anda akan berubah. Jadi kapasitas Anda itu akan naik. Kapasitas diri Anda itu akan naik. Skill Anda atau pengetahuan Anda akan naik. Nah, pengetahuan yang utama adalah yang pertama adalah hati ya, keimanan tadi ya, iman. Karena kembali lagi, orang-orang sukses ternyata itu orang-orang yang imannya super ya, luar biasa, kekuatan supernya luar biasa. Sehingga saya sehingga saya tidak ragu-ragu untuk mempraktekkan ya. Seperti saya berkurban, saya nggak ragu sekali, karena seperti saya beli tiket umroh, saya nggak ada rasa keraguan. Karena apa? Berbuat baik ya, sedekah itu pasti tidak miskin ya, itu yakin dan sudah banyak contoh. Nah, karena apa ya, saya merasakan betul pada saat waktu itu, saat merintis sebuah bisnis, saya hanya niat itu kan. Ada seseorang yang ya, saya mengikuti sebuah seminar ya, di situ ada seseorang yang rela mengeluarkan uang untuk membelikan tiket umroh orang tuanya. Dia bercerita, wow, saya sangat termotivasi, saya sangat kepingin. Nah, apakah ibu di sini juga kepingin ya, punya semangat di situ? Ya, mudah-mudahan ya terketuk pintu hatinya bahwa niat baik itu akan dipermudah ternyata. Memang ya, luar biasa. Padahal tabungan nggak ada, hanya niat saja ya. Saya kepingin, ya Allah, saya tulis di situ. Kepingin punya uang segini, kepingin membelikan. Ya Allah, bisnis lancar ternyata, ya Allah. Uang cepat terkumpul ternyata. Jadi wow. Maka dari itu saya tidak pernah ragu-ragu untuk berbuat baik. Tidak pernah ragu-ragu. Karena berbuat baik itu ada tangan Allah yang menggerakkan. Ada tangan Sang Pencipta yang menggerakkan, yang membantu.
Bayangkan kalau Anda niat baik akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Anda akan niat jelek, kebalikannya. Anda akan disiksa. Tidak hanya di akhirat, menunggu di akhirat, di dunia langsung Anda disiksa. Cepat atau lambat. Maka dari itu, berbuat baik saya tidak pernah ragu. Saya tulis, saya kepingin seperti ini, saya kepingin seperti ini. Itu saya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silakan. Jadi yang pertama tadi hijrah, yang kedua adalah Bapak Ibu tingkatkan kapasitas diri, yaitu mulai dari hati Anda rubah, pikiran Anda rubah, dan sikap. Saya singkat HPS ini saya ada slide-nya ya. Ini ada slide-nya. Perubahan yang kedua, ini memang butuh proses ya, karena ini adalah karakter seseorang itu sudah terbentuk sejak kecil, tetapi untuk merubahnya ini memang butuh proses. Ya, yang awalnya hatinya keras, ya kita dipaksa untuk menjadi hatinya lembut. Ya ini hati kita tidak akan bisa kaya kalau kita selalu mempunyai pikiran iri dan dengki. Ini penyakit hati ini. Ya. Jadi hilangkan penyakit iri hati ini adalah akan terus ya berakar di hati ibu, lama-lama akan mempengaruhi hati. Kalau bisa yang positif yang lebih banyak. Ya, usahakan hati ibu bersih ya. Sehingga kalau hatinya ibu bersih, Bapak Ibu bersih, akan muncul punya rasa sabar, muncul rasa ikhlas, akhirnya muncul rasa bersyukur. Nah, jadi peliharalah ya hati ini supaya bersih, dan peliharalah hal-hal yang positif. Ya, karena apa? Hal-hal yang positif ini akan mempengaruhi rezeki ibu. Kalau ibu itu yang negatif aja yang pelihara, iri, dengki, dan syirik ya. Maka apa yang terjadi? Kebalikannya, hati ibu akan tertutup, dijauhi rezeki, mudah emosi, tidak ikhlas, tidak bersyukur, akan merasa kurang. Dan inilah faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda. Nah, contoh ya saat ini kita dituntut sabar ya. Memang sabar itu berat. Sabar itu berat kalau yang tidak terbiasa. Dan alhamdulillah saya sudah terbiasa sabar ya. Bayangkan loh, keajaiban ini datang 11 tahun. Rasanya wow, saya sudah diuji. Saya sudah mungkin baru lulus 11 tahun mungkin ya. Mungkin 1 tahun belum sabar, saya 2 tahun, 3 tahun belum sabar. Ya ini ya, memang rasanya wow. Butuh proses, butuh belajar. Apa ujian yang Anda hadapi itu berbeda-beda ya. Saya berbeda, Bapak Ibu berbeda, ujiannya berbeda-beda. Apabila ada kemiripan, ya alhamdulillah ya. Tapi saya yakin sangat berbeda-beda, ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dari segi ekonomi, ada yang diuji dari keluarga, orang tua, istri, suami, anak. Ya. Ini yang harus ibu belajar tentang apa yang namanya kaya hati. Maka dari itu kalau ibu nanti berkumpul dengan orang-orang yang positif, maka akan tertular ya. Karena obrolan-obrolan itu selalu yang positif. Saya yakin kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang negatif, suka
ngibah, suka iri dengan orang-orang kaya. Ya itu loh, tetanggaku beli mobil, beli anu, malah dibenci. Ya kalau bisa ya didatangi. Ya alhamdulillah rezekinya lancar, semoga tertular. Gimana dong resepnya? Gimana bisa seperti inilah? Didekati, jangan malah punya rasa iri dan dengki. Karena sangat berbahaya sekali. Ya. Rasa yang ada di dalam hati ibu ini memang tidak mudah. Memang tidak mudah ya. Tetapi kita harus mau berubah kalau ibunya mau naik level. Mau naik level ya. Level 1 sudah lulus apa belum ujiannya ya. Level 2 gimana, sudah lulus apa belum. Nah, kita akan diuji ya. Ya, level 1, level 2 sampai naik. Ini kan nanti ada level. Tentunya yang sudah level 2 ujiannya juga beda dengan level 1 ya, akan ditantang lebih berat lagi. Saya pun juga sudah siap. Nah, saya pun siap dengan itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan percepat ya, karena sudah 1 jam lebih live, HP-nya panas ya. Nah, jadi itu tadi, ibu harus pindah. Yang kedua, hijrah, berkumpul dengan orang positif, cari komunitas yang positif. Kalau ibu belum punya, bisa bergabung dengan komunitas saya, kelas marketing langit yang ada di bio saya. Nah, nanti itu ada pertemuan yang online, ada yang pertemuan yang offline. Nanti ibu bisa ikuti. Kalau belum punya komunitas, bisa bergabung dengan kami. Komunitas kami juga tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Jadi hati, pikiran, dan sikap. Karena hati akan mempengaruhi pikiran. Ya. Aduh, gimana ya? Kalau rasanya emosi itu kan, nah, apa ya, anak rewel itu kan. Saya sekarang ini anak kecil-kecil 2 ya, sering berantem begitu kan, sering berebut ya. Nah, kalau tidak punya rasa sabar, udah gimana, pasti emosi akan muncul ya. Tetapi kalau sudah punya ilmunya, akan bisa meredam. Gak boleh marah. Tadi gak boleh marah. Karena apa? Emosi itu bisa merusak segalanya. Emosi bisa merusak segalanya. Apalagi nanti kalau terjadi emosi, ya, saya bentak anak saya bentak istri saya. Wow, efeknya pasti akan luar biasa. Jadi yang punya ilmu akan bisa ngontrol di dalam dada. Kalau saya akan bernafas, sabar gitu kan. Nah, bisa. Tapi kalau yang nggak punya ilmu, langsung akan dikeluarkan emosi itu sesaat. Namanya emosi kan nggak bisa kontrol. Apa yang akan terjadi kalau Anda memarahi anak Anda, membentak anak Anda, bahkan kalau pasangan itu membentak istrinya, wow, ya pasti akan merembet kemana-mana ya. Kalau ke anak kalau dibentak itu kan nanti akan terjadi psikis ya. Karena itu dia suka main, ya kita nggak bisa cegah. Ya kalau kita marah ya kita yang salah, karena anak itu maunya main, yang tahu. Tapi kalau orang tua emosi, marah-marah, akan berpengaruh kepada kejiwaan, nanti terdampak di situ. Tetapi itu bagi anak. Tetapi kalau andai kata emosi diluapkan kepada pasangan, apa yang terjadi? Sama-sama emosi. Ya, karena kalau suhunya panas itu yang datang adalah setan. Ya, kalau suhunya dingin, yang datang malaikat. Mau mana? Suhu dingin apa suhu panas? Karena suhu yang positif, malaikat yang akan datang. Jiwa yang tenang, jiwa yang sabar. Jadi yakinlah malaikat ada di
bapak ibu pelindungnya. Tetapi kalau ibu hatinya tidak bisa menjaga, bisa mengontrol, kesabaran nggak bisa mengontrol, rasa ikhlas nggak bisa mengontrol, rasa syukur nggak bisa mengontrol, nah luar biasa dampaknya. Karena alhamdulillah saya pernah melakukan yang namanya terapi syukur ya dari buku ini Bapak Ibu, kebalik ya. Nah, saya juga belajar Bapak Ibu, saya bukan orang siapa-siapa, saya belajar dari mengikuti seminar, saya buku ini praktek marketing langit Bu ya. Nah, saya juga belajar dari Ibu Ratna Farida ya, ini seorang yang sangat luar biasa. Saya mempraktekkan dari buku ini dan juga mengikuti seminarnya. Saya praktekkan. Di sini dalam buku ini dituliskan ya, kita harus kelihatan apa tidak? Kebalik ya kalau depan kamera ya. Nah, ini saya bacakan ya. Dalam buku ini saja kita disuruh membuat rekening kebaikan. Tadi kan saya sudah ngomong, saya tidak akan pernah ragu untuk memperbanyak kebaikan. Ya, mungkin kebanyakan orang ya selalu menambah rekening mandiri, ya, rekening BRI, tapi lupa bahwa yang utama adalah rekening kebaikan. Kalau di dalam buku ini, kalau kita fokusnya ke rekening kebaikan, rekening BRI, rekening mandiri itu otomatis terisi dengan cara ajaib. Mending seperti itu daripada kita mengejar rekening BRI nggak sampai-sampai, putus asa, nggak dapat, rekening BRI juga nggak dapat. Nah, di buku ini nanti ada sesi khusus ya. Saya bacakan buku ini, ada terapi pikiran positif, terapi pikiran positif, ada terapi syukur, ada cara menghadapi masalah yang saat ini terjadi, karena ilmunya sangat banyak. Nanti akan saya bedah sesi per sesi ya. Nah, ini nanti ada contoh terapinya, karena nanti di kelas kami juga ada cara terapi juga, caranya. Yang terpenting sesi 1 paham dulu, nanti naik sesi 2 dan sesi 3, dan pasti banyak praktek-praktek yang lain. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti live saya ya, hampir 1,5 jam ini ya. Mudah-mudahan masalah Bapak Ibu, masalah saya bisa diatasi dengan cara Allah ya, hanya cara Allah itu saja. Minta pertolonganlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting perbaiki dulu kewajiban ibu kepada Allah, perbaiki dulu ya. Setelah itu praktekkan yang cara membesarkan wadahnya itu tadi. Gimana cara membesarkannya? Yang pertama, ibu harus hijrah pergaulan, komunitas ya. Kalau komunitas itu teman-teman ibu, saya melihat teman-teman saya ya, pergaulannya minum-minum, judi, ya sudah, itu akan tertular. Tapi kalau pergaulannya adalah orang-orang yang maju, ingin sukses ya, berlomba-lomba kebaikan, akan tertular juga. Jadi pilihlah lingkungan yang positif atau pilih lingkungan yang negatif. Saya nggak apa-apa di lingkungan saya dicap orang yang aneh ya, masa anak muda berkumpul dengan orang-orang tua, saya nggak masalah karena saya tahu ilmunya. Nah, kalau saya berkumpul dengan orang-orang yang ya saya lihat main-main game, main-main karena saya nggak bisa menasehati, yang penting saya berkumpul dengan orang lain. Nah, mungkin kalau mereka mau membuka bisa saya, tapi kalau saya di situ langsung saya nasihati, bisa bertengkar dengan saya.
karena mereka belum dapat belum dapat hidayah mungkin ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang seperti itu bisa dapat hidayah, bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, daripada nanti kita menyesal di kemudian hari. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, otomatis jangan lupa ibu perbaiki kapasitas untuk memperbaiki hati, memperbaiki pikiran, ya, dan dan perbaiki sikap, ya. Ya, otomatis pelan-pelan akan berubah Bapak Ibu, pelan-pelan akan berubah. Jadi yang saya rasakan hidup ini kayak tenang ya, tenang, nggak panik. Tapi rezeki alhamdulillah ada gitu kan. Rezeki ada, tapi ada orang yang gelisah, ya, suami istri kerja gitu kan, anak nggak terurus, ya kehidupannya tetap seperti itu. Ya mudah-mudahan kita yang dapat materi ini bisa tercerahkan ya, bisa tercerahkan dari materi pertama ini ya. Kalau ibu masih penasaran dan mau tahu ilmu yang lebih banyak, bisa gabung di komunitas kami, bisa klik bio saya, di situ saya nanti ada link masuk ke grup. Nah, gratis, nggak dipungut biaya. Saya ingin share berbagi ilmu, share berbagi pengalaman. Karena apa yang saya dapatkan ini saya syukuri. Saya nggak mau, saya menikmati sendiri. Saya nggak mau apa yang saya dapat ini tidak bisa dinikmati dengan banyak orang. Karena ilmu di sini semakin kita berbagi, ya, semakin bertambah. Kalau kita semakin pelit, semakin berkurang, ya, berkurang kita. Maka dari itu saya berlomba-lomba kebaikan. Apakah itu saya akan berkorban uang? Pasti ya, berkorban tenaga, berkorban ilmu, saya akan lakukan, ya. Karena kenapa? Itu yang terpenting bagi saya saat ini. Saya ingin, saya bersyukur sekali sudah mendapatkan semuanya. Saya ingin bagi step by step ini loh teman-teman. Yuk lakukan cara-cara yang benar, cara-caranya Allah, cara-cara marketing langit. Demikian ilmu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marketing langit menjemput rizki dengan luasnya hati. Allahu Akbar. Terima kasih.